tahan. Geser. Asli. Alhamdulillah banget Pak. Udah lama nggak pulang. Iya. Ya, terima kasih Pak. Makasih. Ya, Anda menyaksikan breaking news, Saudara. Saya Iriana Mardanus. Ini kalau kita pantau, kita lihat di layar kaca ada Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang tengah meninjau persiapan di Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Karena kita tahu ini adalah mudik pertama setelah 2 tahun. Menhub juga telah memproyeksikan akan adanya peningkatan hingga 80%. Atau sekitar 85 juta orang yang akan mudik tahun ini dibandingkan 2019, tahun terakhir ketika mudik dan juga sebelum pandemi COVID-19. Itulah mengapa dalam beberapa waktu kebelakang, kurang lebih sepekan, ini Menteri Perhubungan dengan pihak kepolisian melakukan peninjauan langsung ke lapangan di beberapa titik-titik yang memang diproyeksikan akan menjadi pusat para pemudik. Salah satunya kemarin Menteri Perhubungan ini juga meninjau langsung di Jalan Tol Kali Kangkung. Saat ini Menteri Perhubungan tengah meninjau Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Pagi tadi juga sudah melakukan pemeriksaan kepada para petugas yang bekerja di Bandara Soekarno-Hatta, salah satunya adalah para pengawas protokol kesehatan COVID-19 yang juga kita tahu ini menjadi penting sekali bagaimana kemudian di Bandara Soekarno-Hatta ini akan bila mana nantinya akan menjadi tempat yang banyak pemudik melalui, karena memang pagi tadi juga jurnalis Kompas TV melaporkan ya, ini berhubungan juga bahwa di Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah terjadi adanya peningkatan pemudik yang berangkat melalui Bandara Suta. Sekitar setengah jam yang lalu atau sekitar 20 menit lalu tadi di program Sapa Indonesia Air Pekan kita lihat juga bahwa Menteri Perhubungan tengah meninjau di Terminal 3. Saat ini sepertinya ini Menteri Perhubungan tengah berada di Terminal 1 ataupun 2 untuk melihat bagaimana persiapan protokol kesehatan di sana dan juga kesiapan para petugas tentunya. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi juga sebelumnya telah menginstruksikan, mengimbau juga kepada masyarakat agar menghindari, khususnya bagi Anda yang melakukan perjalanan jalur darat, untuk menghindari bepergian berangkat di tanggal 28 April. Anda diimbau untuk juga berangkat lebih awal agar tidak ada penumpukan nantinya di jalur-jalur yang kerap dilalui jalur pemudik, khususnya ini kalau dari Jakarta jalurnya ke jalur Jawa Tengah, kemudian ke Jawa Timur. Kita lihat Menteri Perhubungan tengah juga berada bersama pihak Angkasa Pura. Informasinya memang nanti Menteri Perhubungan rencananya akan memberikan statement gitu ya, tapi kita masih belum tahu pastinya seperti apa.
Siap. Ayo, Tambah lebih nggak boleh, Mbak. wartawan. Boleh katanya. Oke, kita masih mengikuti Menteri Perhubungan Dua ini kan? yang tengah meninjau kesiapan Bandara Soekarno-Hatta. Kita tahu juga banyak aspek tentunya yang harus diperiksa oleh atau dipastikan oleh Menhub ini siap, tidak hanya terkait dengan bagaimana protokol kesehatan di sana, tapi juga teknis. Aduh, bapaknya sampai mana? Ya, saat ini sepertinya Menteri Perhubungan tengah berada di area tunggu penumpang, saudara. Kepastian persiapan di lapangan ini juga menjadi hal yang krusial ya, karena memang kita tahu ada proyeksi dari Menteri Perhubungan juga bahwa masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik baik melalui jalur udara, laut maupun darat ini akan meningkat secara drastis. Kalau di total sekitar 80%, maksud saya sekitar 85 juta pemudik, mendekati 50%. Kita lihat Menteri Perhubungan, didampingi juga salah satunya ada jubir dari Kementerian Perhubungan ya. Ini tengah melakukan atau sedang meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Saya kembali ke pernyataan saya sebelumnya bahwa kepastian protokol kesehatan, kesiapan sejumlah hal teknis ini menjadi krusial pentingnya demi mengantisipasi ketika terjadi penumpukan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta. Kita tahu pandemi COVID-19 ini masih ada di sekitar kita, maka sejumlah atau seluruh hal detail maupun general ini harus dipastikan siap semua. Dalam beberapa waktu terakhir ini memang Menteri Perhubungan Republik Indonesia tengah meninjau sejumlah kesiapan di jalur mudik. Sebelumnya ini Menteri Perhubungan juga meninjau jalur tol mulai dari kilometer 19. Kemarin Menteri Perhubungan juga meninjau gerbang tol Kali Kangkung. Dalam arti ini meninjau seluruh persiapan di seluruh jalur yang memang diproyeksikan akan ramai pemudik nanti di sana. Visual ini diambil langsung oleh tim Kompas TV di lapangan. Ada jurnalis Kompas TV di sana, Revi Desantra dan juga juru kamera yang tengah mengikuti kegiatan Menteri Perhubungan. Dari pagi tadi ada kegiatan apel yang juga telah diikuti oleh Menteri Perhubungan di sana. Juru kamera Febri James ini juga masih mengikuti bagaimana Menteri Perhubungan benar-benar memeriksa sejumlah hal teknis juga di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebelumnya Menteri Perhubungan Republik Indonesia, saudara, juga telah mengimbau masyarakat untuk dapat berangkat ke tempat-tempat tujuannya dengan juga memanfaatkan sejumlah fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah seperti mudik gratis, apalagi untuk para pemudik yang biasa berangkat menggunakan roda 2 atau sepeda motor, ini bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti salah satunya menggunakan kapal, mudik gratis menggunakan kapal yang kemudian ini bisa juga dimanfaatkan oleh para pemotor agar ini berhubungan juga dengan meningkatnya jumlah pemudik. Ini sangat menghindari terjadinya kecelakaan di jalan ketika mudik begitu ya. Nah, beberapa fasilitas mudik gratis juga sudah disiapkan oleh sejumlah instansi, tidak hanya Kementerian Perhubungan, saudara, tapi juga dari TNI, Polri, dan juga dari beberapa institusi lainnya.
Anda bisa mencari informasinya, Anda bisa menanyakan langsung ataupun mencari informasinya di internet, dan ini akan sangat membantu bila Anda juga bisa memanfaatkan fasilitas mudik-mudik gratis ini, apalagi bagi Anda yang terbiasa untuk menggunakan sepeda motor ketika berangkat mudik. Dalam minggu-minggu ini rencananya sudah akan mulai diberangkatkan, dan Anda juga bisa untuk memanfaatkan sejumlah fasilitas mudik gratis. Nah, ini adalah kegiatan awal Menhub ketika tadi sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kita lihat sejenak bagaimana Menhub memastikan kesiapan para petugas di sana. Juga tadi setelah apel ya informasinya, kemudian langsung diberikan langsung briefing oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi. Sebelumnya, Menteri Perhubungan juga mengecek sejumlah area yang akan diproyeksikan gitu ya, ramai para pemudik selain jalur tol di kilometer 19 tol Cikampek hingga ke Kalikangkung kemarin. Sebelumnya Menteri Perhubungan juga telah mengecek stasiun Gambir pada 22 April kemarin. Memang pantauan langsung ke lapangan ini juga penting dilakukan agar tidak hanya memberikan informasi begitu ya, apa-apa saja yang dicek, tapi juga meningkatkan awareness dan juga kepedulian para petugas di sana tentunya untuk benar-benar memastikan seluruh hal yang terkait dengan para pemudik, baik itu protokol kesehatan, teknis-teknis seperti antrian dan lain-lain, ini bisa benar-benar dipastikan lancar. Karena kita ini juga baru akan memulai lagi tradisi mudik yang 2 tahun alfa atau tidak dilakukan. Maka dari itu jangan sampai tentunya ada yang terlewat. Garis bawahnya adalah karena memang kita masih berada di pandemi COVID-19. Jangan lupa juga saudara, Anda yang ingin berencana mudik tahun ini, yang menaiki kendaraan umum, syarat-syarat harus dipenuhi. Bila Anda baru divaksin dosis pertama, Anda harus menyertakan tanda bahwa atau surat bahwa Anda bebas COVID-19 dengan tes PCR. Kalau Anda sudah divaksin 2 kali, Anda bisa menyertakan hasil tes antigen. Dan bila Anda sudah divaksin ketiga atau booster, ini Anda tidak perlu lagi menyertakan surat bebas keterangan COVID-19. Ada ketentuan detailnya seperti berapa kali 24 jam, ini Anda juga harus aware untuk itu. Dan Anda juga bisa memanfaatkan sebenarnya gerai-gerai vaksin yang ada di beberapa pos angkutan mudik. Tapi tadi pagi juga saya berbincang langsung dengan seorang dokter spesialis penyakit dalam yang memang menyatakan bahwa bila Anda baru divaksin hari ini memang diimbau untuk tidak berangkat hari ini juga untuk menghindari bila mana ada kondisi-kondisi kesehatan seperti KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang ini bisa diprediksi terjadi setelah vaksinasi dan tidak membahayakan Anda ketika di perjalanan. Baik Anda yang mengendarai atau mengemudi kendaraan ataupun Anda yang sebagai penumpang. Breaking News Kompas TV akan masih berlanjut, saudara. Jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV.